Salam kerahiman. Hari ini kita mau ngobrol bersama-sama, bicara tentang ada satu statement ya. Maksud dari mengampuni bukanlah untuk membuat orang lain menjadi benar, melainkan untuk membuat kita bebas. Nah, ini mungkin kita bisa bahas bersama ya, karena sering ada istilah enak aja. Dia sudah berdosa, dia sudah bersalah, masa diampuni gitu aja? Masa nggak ditegur? Nanti dia merasa benar, padahal dia salah. Ini kita mau bahas sama-sama ya. Ada satu contoh cerita. Seorang anak perempuan ya, dia menegur ayahnya. Karena ayahnya itu sepanjang yang dia tahu, ayahnya itu tidak setia. Ayahnya suka selingkuh dan ya memang tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, tapi dia mendengar cerita dari mamahnya. Karena si anak sudah dewasa, dia anak perempuan, dia juga punya anak perempuan, jadi dia berusaha menegur si ayah untuk ya setia ya, untuk tidak berbuat dosa. Tapi si ayah nggak terima ditegur oleh anak perempuannya. Maka terjadilah keributan. Si ayah nggak terima ditegur oleh anak perempuannya. Si anak perempuannya merasa saya punya hak, saya mau kasih tahu yang betul. Karena yang selama ini dia lakukan adalah salah. Tahu nggak? Dengan ayah melakukan hal tersebut, sebetulnya ayah sudah memberikan contoh yang jelek. Jelek untuk orang-orang di sekitar ayah, terutama untuk menantu-menantu ayah. Karena si menantu bisa berpikir, mertua saya juga begitu, kenapa saya tidak melakukan hal yang sama? Si ayah mempertahankan diri ya, berargumentasi. Kalau suami lu tahu itu salah, ya jangan ikut-ikutan. Salah dosa saya sendiri. Tapi kalau udah tahu salah, suami lu masih ikut-ikutan, berarti suami lu bodoh, suami lu goblok. Itu sudah terjadi keributan ya, dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Anak membela diri lagi. Nggak bisa, Pak. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa berdiri sendiri. Apapun yang dilakukan pasti berdampak, pasti berpengaruh pada orang sekitar. Dan suka nggak suka, rumah tangga saya terganggu. Itu kata anaknya. Saya nggak mau punya ayah seperti itu. Selain memberi contoh yang jelek, juga kan sebetulnya ayah menyakiti hati ibu. Si anak memang menegur ayah dengan begitu keras. Karena si anak katakan, ya kalau ayah saya salah langkah, saya tahu mana yang betul, saya tegur dia. Daripada nanti suatu hari rumah tangga saya berantakan gara-gara ulah si ayah. Karena suami saya sekarang sudah mulai kasih tanda, kira-kira dia juga berbuat yang sama. Akhirnya karena usulnya tidak diterima oleh si ayah, maka si anak menjadi marah, menjadi dendam pada ayahnya, dan saya nggak mau ampuni dia, nggak mau ampuni ayahnya, karena si ayah memberi contoh, memberi peluang kepada suaminya dalam tanda kutip untuk ikut-ikutan bersalah, yang berselingkuh ya. Si anak bilang lagi, tujuan saya baik, supaya ayah saya sadar. Kalau saya tahu yang betul seperti apa, tapi saya diam saja, maka seolah-olah dia nggak salah. Seolah-olah saya membenarkan dia. Seolah-olah tindakan dia nggak salah. Dan ini nggak bisa saya terima. Dan ini nggak bisa saya biarkan. Dia harus tahu bahwa dia berdosa.
Dia harus tahu bahwa apa yang dilakukannya itu bersalah. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu bandingkan dengan kata-kata yang tadi di atas. Saya ulang sekali lagi. Maksud dari mengampuni bukanlah untuk membuat orang lain menjadi benar. Nah, ini maksud dari mengampuni. Jadi kenapa banyak orang yang sulit untuk mengampuni? Karena tujuannya masih dalam tanda kutip perlu diubah. Tujuan dari mengampuni justru bukan mau menganggap orang itu benar, tapi untuk membuat saya bebas. Ini sebetulnya tujuan dari mengampuni. Bukan saya mengampuni dia bahwa enak amat dia diampuni, untung sekali dia udah berdosa masih diampuni. Tapi tujuan dari mengampuni adalah untuk membuat saya bebas. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga Yesus katakan, ampunilah orang yang bersalah padamu 70 kali 7 kali. Bukan disuruh ngitung 1, 2, 3 sampai 70 kali 7 kali, tapi untuk dilupakan. Tujuan melupakan apa? Untuk kita menjadi manusia yang bebas. Kalau mengampuni itu sebetulnya sekarang kita tahu bukan membenarkan dia, tapi justru tujuan kita mengampuni supaya kita menjadi orang yang bebas, merdeka. Karena kalau kita belum mengampuni orang itu, setiap ketemu ingat apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi dosanya orang itu. Contoh dengan si anak ini, setiap dia melihat ayahnya, setiap dia mendengar cerita tentang ayahnya, langsung dalam pikirannya itu, ayah saya berdosa, ayah saya bersalah, ayah saya bertanggung jawab atas keadaan rumah tangga saya. Dia bertanggung jawab karena dia memberi contoh yang jelek dan seterusnya. Itu yang membuat dia marah, membuat dia dendam, membuat dia sulit mengampuni. Bukan jadi orang yang bebas, karena ternyata dia kemana-mana membawa karung yang isinya marah, dendam, kecewa, putus asa, malu, dan seterusnya. Itu tanpa dia sadari, dia bawa karung tersebut kemana-mana, sehingga dia terbeban berat karena dia harus membawa beban tersebut. Bukan jadi orang yang bebas, tapi orang yang dipenjara oleh segala macam pikiran-pikiran yang membuat dia semakin menderita. Ada rasa dendam, tadi saya katakan ya, ada rasa marah, ada rasa kecewa, dan juga rendah diri. Dan banyak perasaan-perasaan lain yang dia bawa, dia tanggung. Kuncinya, ampuni dia. Ampuni si ayah. Dan kalau kita evaluasi lebih dalam lagi, maka kekacauan rumah tangganya bukan semata-mata salah si ayah. Memang si ayah melakukan suatu perbuatan yang salah, tapi tanggung jawab kerukunan, keutuhan dalam rumah tangganya enggak semata-mata kesalahan si ayah. Kalau kita mengalami sesuatu kegagalan, kita selalu menyalahkan orang. Bagaimana kita bisa hidup dengan damai dan tenang? Saya ajak si anak untuk pertama mengampuni ayahnya. Kedua, jangan menyalahkan, membesar-besarkan kesalahan ayahnya yang menyebabkan rumah tangga dia menjadi berantakan. Karena ternyata suaminya juga selingkuh. Tapi coba evaluasi sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam rumah tangganya. Pasti ada relasi yang nggak nyambung yang menyebabkan suami istri ini berpisah. Memang suatu proses susah ya, tapi coba belajar untuk bisa mengampuni ayahnya. Tujuannya, saya mau jadi orang bebas. Saya nggak mau bawa beban kemana-mana yang memberatkan hidup saya. Itu tujuannya ya. Saya nggak mau terkungkung oleh masa lalu. Masa lalu sudah terjadi. Oke, saya mau belajar untuk menerimanya.
Yang penting sekarang buat saya adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya masih dikasih hidup oleh Tuhan, saya masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni dengan cara minta rahmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, serahkan semua masalah, semua kekecewaan, semua dendam, rasa marah kepada Tuhan. Dan yang penting sekarang kita terus berusaha untuk belajar mengampuni. Siapa aja, bukan hanya si ayah, tapi juga siapa saja. Karena kita hidup di dunia ini sehari-hari pasti ketemu sama banyak orang. Dan apapun yang kita alami, situasi apapun, itulah proses kita belajar untuk belajar memakai rahmat pengampunan dari Tuhan untuk bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita, untuk kita jadi manusia yang bebas. Kalau kita ingat-ingat terus kesalahan orang, kita nggak bisa jadi manusia yang bebas dan merdeka. Tapi kalau ada orang bersalah, kita ampuni, ya sudah, saya ampuni dia. Semoga dia nggak bikin salah lagi. Udah, beban yang saya tanggung, saya buang, saya lepaskan, saya menjadi orang yang bebas. Kita lihat dari diary nomor 593. Memandang diri bukan apa-apa adalah rahasia kebahagiaan. Bahwa segala yang baik adalah anugerah ilahi. Bahwa satu-satunya yang dimiliki hanyalah kemalangan. Maka inilah yang membuat dia terus bertahan dalam sikap merendahkan diri di hadapan keagungan ilahi. Lihat diri sendiri. Saya ini juga berdosa, saya ini juga manusia apa-apa, bukan yang sempurna, bukan yang hebat. Dengan membuat diri, melihat diri ya, orang yang rendah hati, orang yang malang, orang yang gak punya apa-apa, maka ini yang bisa membuat kita bertahan dengan sikap merendahkan diri di hadapan keagungan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Itulah rahasia kebahagiaan. Karena kalau kita fokus pada saya susah, saya sengsara, saya menderita, maka nggak bakal merasa bahagia. Tapi kalau kita bisa menyerahkan semua itu pada Tuhan, Tuhan, saya mau ampuni dia. Saya nggak sanggup Tuhan, tapi saya mau belajar, saya mau ampuni dia. Karena apa? Karena bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk keuntungan dia, tapi saya mau jadi orang yang bebas. Saya mau jadi orang yang bebas. Mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, dan katakan, Tuhan, saya mau jadi orang yang bebas. Beranikan saya, mampukan saya untuk bisa melepaskan karung-karung yang saya bawa kemana-mana karena kemarahan, karena dendam, karena putus asa, karena rasa malu, karena orang berdosa pada saya. Saya mau lepaskan itu semua dan saya mau jadi orang yang bebas. Itu aja untuk hari ini. Mari kita bersukacita karena kita sudah tahu bagaimana caranya menjadi orang yang bebas dan merdeka. Amin. Salam kerahiman.